Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat Natal. Sekali lagi selamat Natal. Ya, kita bersyukur hari ini Bapak, Ibu, dan saya bisa merayakan Natal sudah 2 hari ini. Bahkan ya saya kira di GRI Cikarang kita sudah dari minggu-minggu yang lalu kita sudah terus merayakan Natal. Ini hari yang penuh dengan sukacita tentu saja. Dan tadi Pak Wiro bilang yang ibadah hari ini yang nggak liburan. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang terpaksa nggak liburan untuk melayani yang nggak liburan. Jadi kami double ini dia. Ya, kita pada hari raya Natal saudara dan saya bersyukur merayakan kelahiran Yesus Kristus, pribadi yang sangat agung. Dia lahir sebagai gembala yang agung, Allah yang menjadi manusia untuk menjadi gembala bagi jiwa Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita bersukacita untuk hal ini. Natal juga saudara dan saya bersuka cita. Kenapa? Karena mengingat kepada karya Allah yang agung di dalam Kristus. Dia datang dari sorga menjadi gembala yang mencari saudara dan saya sebagai domba yang tersesat. Alkitab bilang dia mencari dan menyelamatkan. Setelah dia cari dan dia selamatkan, Alkitab bilang dia membawa pulang kita ke kandangnya Tuhan. Dia membawa saudara dan saya kepada Allah yang menciptakan dan yang memiliki Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah tempat yang tepat. Melalui Natal, peristiwa Natal, saudara dan saya perlahan-lahan mulai dituntun kembali ke tempat yang seharusnya. Bukan cuma itu, nanti di dalam seluruh karya Yesus Kristus dia lahir, dia jadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk apa? Untuk memelihara Bapak, Ibu, dan saya yang sudah selamat sehingga tidak hilang. Ini karya yang sangat lengkap kan ya. Pertama dia datang untuk dia cari. Setelah dia cari, dia bawa pulang kembali ke kandang. Tempat di mana saudara dan saya harus ada. Di dalam rumah Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta dan pemilik Bapak, Ibu, dan saya. Lalu dia tidak berhenti di situ. Dia pelihara saudara dan saya sehingga kita tidak pernah hilang. Ini yang kita sebut sebagai kepastian keselamatan. Itu sebabnya saudara dan saya harusnya juga tidak terlalu enggan dan harusnya cukup berani. Bersama-sama dengan beberapa orang yang bukan Kristen, kita masih bisa bilang kepada mereka selamat merayakan hari mualaf sedunia. Pada mereka pilih tanggal ini dan bagi saya itu menarik. Harusnya saudara dan saya jangan terlalu takut, tidak usah terlalu khawatir untuk mengucapkan hal itu. Mereka kadang-kadang saya akan jelaskan kenapa mereka takut mengucapkan selamat Natal sama kita. Dan pada tanggal 25 saudara saya bisa cukup toleran bilang sama mereka selamat merayakan hari mualaf sedunia. Kita tidak perlu takut, pertama karena kepastian keselamatan kita. Saudara ketika mengucapkan kepada mereka selamat, gak ada yang gugur pada kita. Kristus menjamin, Kristus memelihara saudara dan saya. Yang kedua, peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa yang mengakar kokoh di dalam sejarah. Iman Kristen bukan hanya iman yang mengakar di dalam kekekalan, di dalam pikiran Allah, di dalam cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Iman Kristen adalah iman yang mengakar di dalam sejarah. Sebab itu saudara perhatikan 2 contoh ini. Hari mualaf sedunia itu harus dilaksanakan pada tanggal 25 Desember katanya. Itu pada kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Saudara bisa tangkap maksud saya ya? Itu tidak diletakkan di dalam kalender Hijriah supaya bisa dimengerti bahkan oleh orang Indonesia dan seluruh manusia di dunia. Kalau mereka letakkan itu pada kalender Hijriah sangat sulit untuk dimengerti. Jangankan diterima, dimengerti saja susah. Mengapa? Karena kalender Masehi adalah sebuah kalender yang berporos pada pengakuan Kristus sebagai Tuhan atas sejarah. Saudara akan lihat kalender Masehi itu kalau di dalam bahasa Inggris sebelum Yesus Kristus ada BC, before Christ. Lalu ada AD, Anno Domini, di dalam tahun Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalender Masehi adalah kalender yang mengakui apa yang disebut sebagai Kristus sebagai poros sejarah. Sehingga sekali lagi kita tidak perlu terlalu khawatir. Mereka dengan sangat terpaksa harus meletakkan tanggal yang mereka pilih itu di dalam tahun Masehi. Dan untuk saya penetapan hari ini, hal seperti ini, ada jemaat yang tanya ke saya, itu bagaimana? Saya bilang gak ada masalah. Itu sama seperti saudara dan saya menetapkan 17 Agustus hari kemerdekaan gak menggoncang apa-apa. Sebaliknya ini hanya menegaskan signifikansi iman Kristen. Ini hal yang kedua Bapak Ibu, karena ketika Natal mereka menetapkan hari itu pada hari raya Natal, ini menunjukkan mereka sangat menseriusi hari ini. Yesus itu something buat mereka. Bukan cuma buat saudara dan saya. Coba saudara perhatikan hari Natal semua orang di semua gereja itu berkhotbah tentang ngomongnya Alkitab yang bercerita tentang Yesus Kristus. Coba lihat mereka sekarang. Ketika mereka ibadah yang mereka ngomong adalah Alkitabnya kita. Dan Yesus Kristus yang saudara dan saya punya. Ini kayaknya berita paling menarik yang mereka bisa bahas. Kenapa? Karena ini adalah sebuah peristiwa yang mengakar sekali lagi di dalam sejarah. Sementara mungkin tidak ada hal yang terlalu menarik di dalam kitab yang mereka miliki untuk dibicarakan. Betapa kuatnya, betapa menariknya berita yang saudara dan saya punya. Lalu kemudian pada hari raya Natal orang Kristen seringkali mencari-cari berita yang lain.
Saudara dan saya harus mencari berita yang juga diinginkan oleh mereka. Mereka pengen sekali dengar itu. Yesus adalah pusat sejarah sehingga seluruh karya ini, lahir, mati, bangkit, semua itu sulit dibantah di dalam sejarah sampai hari ini. Orang boleh nggak suka, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Orang boleh nggak suka, tapi sampai hari ini beban paling besar untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit dan tidak mati itu ada pada pihak yang menolak. Karena saking kuatnya, maka berita ini sangat-sangat menggelisahkan. Setiap kali saudara dan saya bicara Yesus yang tersalib, Yesus yang lahir, orang punya iman goncang. Kenapa? Karena ini sebuah kebenaran. Di sisi yang lain, kalau saudara dan saya bicara mengenai hal-hal yang tidak mengakar di dalam sejarah, tidak begitu kuat, maka saudara dan saya bisa ngomong, kita bisa kasih salam tetapi tidak ada persoalan apa-apa. Hari ini saya akan ajak saudara untuk lihat secara secara garis besar mengapa kita merayakan Natal. Sekaligus saudara dan saya, kenapa kita juga tidak punya alasan khawatir dengan semua yang terus ada di sekitaran kita. Yang pertama saya akan ajak kita untuk melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat besar. Lalu yang kedua saudara dan saya akan melihat karya Kristus bagi kita secara personal maupun secara komunal. Mari kita buka Injil Lukas. Kenapa saya bilang kita perlu bersuka cita pada hari raya Natal? Nggak usah takut dengan segala sesuatu yang ada di luar kita. Mari kita lihat Lukas pasal 1. Kita baca ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saya 39, Bapak Ibu 40 bergantian sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. 46. Dan jiwaku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami datang kepadamu merayakan Natal, kelahiran Kristus Sang Gembala Agung yang telah mencari kami, menyelamatkan kami, membawa kami kembali kepada Allah, pencipta pemilik kami, dan menjaga kehidupan keselamatan kami itu dengan baik sehingga kami tidak mungkin kehilangan keselamatan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus yang telah memberi firman untuk menyatakan kepada kami siapa Kristus sehingga kami boleh mengenal Dia dan menikmati keselamatan. Kami berdoa biarlah Allah yang membuka pikiran kami ketika kami berefleksi mengenai berita Natal sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara saya bersuka cita pada hari raya Natal itu pertama-tama karena siapa yang lahir pada hari Natal. Sekali lagi kita tidak bersuka cita karena segala sesuatu yang saudara dan saya terima. Anak kecil bisa bersuka cita pada hari raya Natal karena banyak kado yang dia terima. Sehingga kalau tahun yang lalu dapat kado banyak, tahun ini agak kurang sedikit, dia punya hati juga kurang sedikit. Tapi saudara dan saya tidak demikian, entah ada, entah tidak ada, entah ada berkat, entah tidak ada berkat, entah sehat, entah sakit pada hari raya Natal ini, entah dalam kondisi yang ideal, entah kondisi yang tidak ideal, misalnya seperti saudara-saudara kita yang melayani di Sumatera. Saya tadi juga baru dapat satu video, satu teman
yang alumni I3 itu mereka punya gereja tidak bisa merayakan Natal, tidak bisa merayakan Tahun Baru karena dilarang. Tapi apakah sukacita ini adalah sukacita yang bisa hilang? Sukacita Kristen pada hari raya Natal tidak bergantung kepada segala kondisi yang ada di luar saudara dan saya atau yang saudara dan saya alami. Karena sukacita Kristen itu berporos pada satu pribadi yang kelahirannya saudara dan saya rayakan. Siapa dia? Ya Yesus Kristus. Seberapa besar Yesus Kristus itu digambarkan di dalam kalimat-kalimat yang datang dari Elizabeth. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa semua yang lahir dari perempuan, tidak ada satupun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lukas pasal yang ke-7. Di dalam Lukas pasal ke-7, Lukas pasal yang ke-7, Yesus bilang, kamu datang ke padang gurun untuk lihat apa? Kamu datang untuk mencari Yohanes Pembaptis? Iya, kamu harus cari dia. Kenapa? Karena di antara semua yang lahir dari rahim perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, kenapa Yohanes Pembaptis itu begitu besar? Ada yang bilang, oh itu karena Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya nabi perjanjian lama yang bernubuat tentang Mesias, lalu matanya melihat penggenapan nubuat. Semua nabi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, itu bernubuat tentang Mesias yang akan datang, tapi mereka mati sebelum melihat penggenapannya. Satu-satunya nabi yang bernubuat tentang Mesias lalu kemudian memperoleh anugerah untuk melihat penggenapan nubuat itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah orang yang masuk dalam kategori nabi perjanjian lama. Dia bernubuat tentang Mesias, lalu kemudian bahkan dia punya kesempatan untuk melayani Mesias meskipun cuman sebentar. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya menurut saya itu bukan hanya berhenti pada pelayanan Yesus Kristus pelayanan Yohanes yang mendahului Yesus Kristus. Mari kita lihat pasal 1 ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu, ini menarik karena memang sekarang dia disebut sebagai pribadi yang besar di hadapan Tuhan. Nanti dia tidak minum anggur, semua nasir Allah tidak minum anggur. Bapak Ibu ingat cerita Simpson. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat yang ke-15, dia tidak minum minuman keras. Iya, dia tidak minum anggur, dia tidak mabuk, dan seterusnya. Tetapi kalimat yang menarik adalah yang berikutnya. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Saudara dan saya juga diperintahkan oleh Allah untuk penuh dengan Roh Kudus. Tetapi yang membedakannya adalah dia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu, kita mesti ingat proses ini. Penuh dengan Roh Kudus itu diperintahkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-5. Artinya kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Kamu jangan mabuk oleh anggur tapi penuh oleh Roh Kudus. Artinya ini adalah kondisi di mana Allah meminta saudara dan saya berjuang sedemikian rupa, membuka hati kita sehingga Allah bekerja melalui Roh Kudus dan menata hidup kita, mempengaruhi hidup kita dengan firman. Jadi apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kondisi di mana Allah mempengaruhi hidup Bapak Ibu dan saya, memimpin hidup kita dengan firman. Tetapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara dan saya harus terlebih dahulu dibaptis oleh Roh Kudus. Hari ini kita sebut sebagai kelahiran baru. Tidak ada orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau dia tidak mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Dan ini menarik. Yohanes dikatakan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak di dalam kandungan ibunya. Itu mengandaikan bahwa dia telah mengalami kelahiran baru sejak di dalam kandungan ibunya. Satu-satunya pribadi yang pernah ada di dalam rahim seorang perempuan yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru sejak di dalam kandungan ibunya, itu cuma Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan saya mungkin hari ini mengalami kelahiran baru sehingga kita menikmati keselamatan, hidup sebagai anak-anak Allah. Tetapi itu terjadi setelah saudara dan saya dilahirkan, mendengar firman Allah, Roh Kudus bekerja kepada kita. Tetapi orang ini berbeda. Sejak di dalam kandungan ibunya, dia telah mengalami kelahiran baru. Yang kedua, dia adalah nabi yang telah menjalankan tugas kenabian sejak di dalam kandungan ibunya. Semua nabi, semua hamba Tuhan, semua kita untuk menikmati keselamatan dipilih oleh Allah sejak kekekalan. Tapi kalau kita mau mempermuliakan Allah, mau melayani Allah, baru setelah Bapak Ibu dan saya dilahirkan, setelah kita mengerti firman, lalu kemudian kita menjalani kehidupan sesuai dengan firman. Yohanes bagaimana? Yohanes adalah nabi yang sudah mengerti Mesias, sudah memberi petunjuk tentang Mesias sejak ada di dalam kandungan ibunya. Maka Bapak Ibu dan saya menemukan di dalam ayat 44. Di dalam ayat yang ke-44, Elizabeth bilang begini, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Pergerakan bayi dalam kandungan itu hal yang biasa, terutama bagi ibu-ibu yang sudah pernah mengandung dan melahirkan anak.
Bayi bergerak di dalam kandungan itu adalah hal yang biasa. Tetapi kemudian pergerakan bayi Yohanes ini membuat Elisabet harus menafsirkan bahwa pergerakan ini beda dengan pergerakan bayi yang lain. Biasanya orang ketika mengalami hal ini orang akan bilang, itu karena Elisabet baru punya anak yang pertama, lebay. Tetapi kata yang dipakai, Bapak Ibu, kata-kata yang dipakai oleh Elisabet untuk melonjak adalah kata yang dipakai oleh Septuaginta. Septuaginta adalah Alkitab terjemahan. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai Septuaginta. Kata Yunani yang digunakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 44 untuk kata melonjak adalah kata yang dipakai untuk dua hal. Pertama, di dalam Perjanjian Lama kata ini dipakai untuk menerjemahkan pergulatan antara Esau dan Yakub di dalam rahim ibunya. Jadi ini bukan pergerakan biasa, tetapi ada satu pergerakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam rahim untuk memberi tanda. Saking bedanya pergerakan itu, lalu kemudian ibu dari Esau dan Yakub itu pergi tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini begitu menyakitkan pergerakan di dalam rahimnya saya? Lalu Tuhan bilang, karena di dalam rahimmu ada dua bangsa yang besar. Satu aku kasihi, satu aku benci. Yang kedua, Bapak Ibu, kata ini dipakai juga di dalam Mazmur untuk menerjemahkan kata ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang atau bukit-bukit bergoncang. Kata bukit bergoyang atau bergoncang itu kata Yunani yang nanti digunakan untuk menerjemahkan kata itu. Sama dengan kata yang dipakai oleh Elisabet. Anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebuah pergerakan yang mau memberi petunjuk kepada sesuatu. Lalu kata kegirangan adalah kata joy yang seringkali dipakai di dalam, bukan buat Pak Joy tentu saja, buat kehadiran Tuhan dan karya Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Sakaria sering pakai kata ini. Jadi anak ini bersukacita, anak itu bergerak untuk menunjukkan ada sukacita karena karya Allah terkait dengan apa yang disebut sebagai keselamatan. Maka Elisabet itu begitu berani mengatakan, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini Yohanes. Yohanes adalah seorang pribadi yang sangat besar. Dia melampaui semua manusia. Yesus Kristus bilang begitu. Malaikat bilang begitu juga kepada papa daripada Yohanes. Bilang kepada Sakaria, anak ini adalah anak yang besar di hadapan Tuhan. Yesus kemudian bilang gak ada yang lebih besar daripada dia. Pertanyaannya adalah kenapa dia dianggap sebagai orang yang begitu besar? Pertama, dia diselamatkan oleh Allah. Allah menebus dan menyelamatkan dia. Tapi bukan cuma itu. Allah yang menyelamatkan dia adalah Allah yang memimpin dengan firman. Supaya apa? Supaya orang yang dipimpin oleh firman ini kemudian melayani Yesus Kristus. Maka sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, berita Natal adalah satu berita yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa di dalam kerajaan Allah, orang itu disebut sebagai besar di hadapan Allah. Disebut sebagai terhormat bukan karena dia punya segala sesuatu. Tapi dia pertama diselamatkan oleh Allah. Dia punya hidup dipimpin oleh firman Allah. Dan Allah menganugerahkan kepada dia kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mulia dan terhormat di hadapan Tuhan. Pelayanan seringkali melelahkan. Pelayanan seringkali menuntut korban. Saya yakin kemarin kita habis Natalan, semua kita lega. Kita menyelesaikan seluruh pergumulan selama tahun 2025. Melelahkan begitu banyak pelayanan. Saya tahu Bapak Ibu juga tentu saja mengalami hal itu. Pelayanan menuntut korban, tenaga, pikiran, bahkan uang yang saudara dan saya punya. Seringkali manusia menghindari hal itu. Tetapi kisah Yohanes Pembaptis memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Di hadapan Allah, orang yang terhormat itu punya sejumlah ciri. Pertama, Allah tebus dan selamatkan dia. Yang kedua, Allah kasih dia pengertian terhadap firman. Allah pimpin hidupnya dengan firman. Yang ketiga, Allah memberikan kepada dia apa yang disebut sebagai pelayanan. Maka coba perhatikan 3 kebutuhan saudara dan saya. Pertama, semua orang Kristen butuh Allah. Allah tidak butuh mereka. Orang Kristen butuh Allah supaya Allah menebus dan menyelamatkan dia. Saudara dan saya tidak bisa balik prinsip ini. Yang kedua, saudara dan saya butuh firman Allah yang memimpin kehidupan kita. Bukan firman butuh kita, tetapi kita yang butuh firman. Kita bisa setuju dengan 2. Tapi sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat yang ketiga. Biasanya ini kemudian menjadi perdebatan. Yang ketiga, saudara dan saya membutuhkan pelayanan. Bukan pelayanan yang membutuhkan engkau dan saya. Jangan dibalik. Seluruh cerita ini bilang kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Karena Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, seluruh kisah ini menceritakan saudara dan saya butuh firman. Bukan firman yang butuh engkau dan saya. Tapi pada konteks ini, pada yang konteks yang ketiga, engkau dan saya butuh pelayanan dan saudara dan saya nggak boleh balik. Seolah-olah pelayananlah yang membutuhkan saudara dan saya. Satu waktu orang-orang Yahudi itu datang, Yesus masuk ke Yerusalem, orang Yahudi datang lalu kemudian bersorak-sorai Hosana.
segala kemuliaan bagi Allah dan kemudian menyambut Yesus Kristus. Orang Yahudi itu, pemimpin agama Yahudi bilang, kasih tahu mereka untuk berhenti. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau saya suruh mereka berhenti, batu-batu ini yang akan berteriak untuk mempermuliakan aku. Allah bisa pakai batu untuk mempermuliakan Tuhan, dan memang Mazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menceritakan kebesaran-kebesarannya. Saudara dan saya membutuhkan pelayanan yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi rekan sekerja Allah. Betapa berharganya sebuah pelayanan. Bapak Ibu, ketika dikatakan Allah mempercayakan kepada kita pekerjaan penuaian, seorang penafsir mengatakan, coba lihat di dalam perjanjian lama, penuaian itu kerjanya para malaikat. Lalu sekarang, pekerjaan itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Atau mari sekarang kita lihat Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Besar di hadapan Allah, orang yang terhormat. Kali ini saudara dan saya bisa lihat ayat yang ke-26, bagaimana Kristus mendefinisikan orang-orang yang dihormati di hadapan Allah. Kita baca sama-sama ayat 26, 2, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Saudara dan saya bisa lihat ini satu bagian yang menceritakan mengenai Yohanes. Kalau Yohanes itu adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah dijadikan besar. Dia lebih besar dari seluruh pelayan Tuhan. Tetapi kemudian kalau saudara dan saya lihat satu demi satu kalimat daripada Elisabet sekarang. Jadi kita mulai dengan premis yang pertama, ini dia. Yohanes adalah yang paling besar di antara semua manusia, di antara semua pelayan Tuhan. Sekarang mari kau saudara dan saya lihat pelan-pelan kalimat ini. Elisabet mendengar salam Maria, ayat 42 dia bilang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini anomali. Semua mama itu biasanya pengen anaknya lebih besar dari anak yang lain. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya, semua ibu coba kumpulin lalu suruh mereka cerita mengenai anaknya. Semua ibu akan menceritakan anaknya lebih hebat dari semua anak yang lain di muka bumi ini. Itu natural sekali. Tapi sekarang ketika saudara dan saya lihat Elisabet berbicara mengenai Yesus, dia langsung bilang, ini anak yang ada dalam kandunganmu Maria, itu jauh lebih besar dari anak yang ada di dalam kandungannya saya. Engkau adalah ibunya Tuhanku. Bapak Ibu, siapa Maria pada hari itu? Maria pada hari itu seorang perempuan usia 13 sampai 15 tahun, masih remaja. Elisabet adalah orang yang sudah cukup umur, sudah tua sekali. Dia adalah istri dari seorang imam, punya jabatan, punya posisi yang begitu penting. Tetapi begitu Maria datang, seolah-olah dia meletakkan dirinya di bawah Maria. Bukan karena kemuliaannya Maria, tetapi bayi yang ada di dalam kandungan sang ibu ini. Tetapi mari saudara dan saya lihat, kalau seandainya sampai di sini, Maria bilang Yohanes itu, Kristus bilang Yohanes lebih besar dari semua manusia. Sekarang Elisabet bilang Yesus lebih besar dari Yohanes. Saudara mesti pikir tuh. Jadi siapa Yesus ini? Kalau ada satu manusia lebih besar dari semua manusia, kalau kita pakai piramida, Yohanes ada di puncaknya. Pertanyaannya sekarang, siapa Yesus kok dia lebih besar dari yang ada di puncak? Saudara akan lihat, seluruh kitab Lukas akan memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Ini adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mengapa dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Karena dia adalah Allah. Itu sebabnya saudara dan saya akan menemukan Yohanes itu bahkan lebih besar dari semua nabi perjanjian lama. Itu berarti juga nabi yang saudara dan saya tidak akui seperti Muhammad misalnya, itu Yohanes itu jauh lebih besar daripada dia. Sebab itu saudara masih bisa menemukan kuburannya Muhammad, saudara masih bisa ketemu kuburan kata Petrus, kuburannya Daud, orang-orang besar perjanjian lama masih ada. Saudara tidak menemukan kuburan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kelahirannya dia, kematian, kebangkitannya dia, kenaikan ke sorga, membuat kubur itu bukan hanya kosong, tetapi sekaligus membuktikan kepada saudara dan saya, bahwa dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, dan dia telah menyelesaikan seluruh karya yang dipercayakan Bapa kepada dia. Tapi itu dimulai dari hari raya Natal. Tidak ada Paskah tanpa Natal. Karena Allah tidak bisa mati. Allah harus jadi manusia supaya dia bisa mati bagi engkau dan saya. Maka kita butuh Allah, kita butuh Kristus. Ada seorang pengkhotbah dia bilang, perhatikanlah pemberian yang paling berharga. Itu biasanya punya beberapa syarat ini. Pertama, dia harus datang dari pribadi yang sangat besar. Sekali lagi,
Kalau pemberian itu mau dianggap berharga, biasanya itu akan datang dari pribadi yang besar. Waktu bencana di Sumatera, di Aceh, kita kasih bantuan itu sesuatu yang berharga. Tapi kalau Prabowo yang kasih bantuan lebih berharga kelihatannya. Sama-sama kasih beras. Bedanya satu pakai stiker, satu enggak. Tetapi tetap saja itu akan terlihat sebagai sesuatu yang penting. Dan saudara dan saya tanpa sadar kita butuhkan semua orang pergi memberi bantuan. Tapi semua orang juga menuntut presiden kasih. Ada seorang pengkhotbah bilang, pemberian itu berharga kalau dia datang dari orang yang saudara dan saya hargai. Yang berikut, pemberian itu berharga karena memang dia punya nilai yang sangat besar. Tuhan Yesus itu adalah pemberian yang paling besar, yang paling berharga, yang datang dari Allah yang paling besar. Ini adalah pemberian terbaik yang harusnya membuat saudara dan saya bersuka cita di tengah-tengah segala penderitaan kita. Natal bercerita mengenai pribadi yang sangat besar yang sekarang hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Mengapa saudara dan saya bersuka cita pada hari raya Natal? Sekarang saya mau mengajak saudara untuk berfokus kepada Magnificat. Kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, untuk apa Allah menjadi manusia? Di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49, Maria mau mengatakan bahwa Kristus adalah karya Allah yang sangat besar. Untuk siapa? Untuk setiap pribadi manusia. Maka dia pakai kata aku. Dia bersuka cita karena perbuatan Allah yang sangat besar. Di mana? Di dalam hidupku. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat sekali lagi. Jiwaku memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia bilang pertama, karena Allah juru selamatku. Ayat 47. Juru selamatku secara personal. Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa? 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Kata aku. Diulang berkali-kali untuk berbicara mengenai perhatian Allah yang bersifat personal. Allah yang besar, Kristus datang, Allah jadi manusia. Memang kita sering bilang, oh ya dia Allah jadi manusia untuk menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Betul. Menyelamatkan saudara dan saya umat pilihan Allah secara komunal. Ada benarnya. Tapi saudara dan saya tidak boleh lupa prinsip ini. Ketika dia datang, keselamatan itu dikerjakan pribadi demi pribadi. Ini adalah perhatian Allah secara personal. Maka dia bilang, ini adalah juru selamatku. Kata juru selamat berbicara mengenai dua dimensi kehidupan manusia. Yang pertama adalah perhatian Allah secara khusus, secara personal kepada kebutuhan seorang perempuan bernama Maria pada hari itu secara spiritual. Kalau dia butuh juru selamat, berarti dia adalah orang berdosa. Kalau dia butuh juru selamat, maka dia adalah musuh Allah. Maria adalah orang berdosa, dia adalah musuh Allah yang membutuhkan juru selamat, yang menjadi perantara antara dia dengan Allahnya, yang menyelamatkan dia dan membawa dia pulang kepada Allah. Banyak orang bilang Maria itu perantara. Puji Tuhan, Bapak Ibu gereja Katolik itu sangat progresif sekarang ini. Mereka sekarang kan sudah mengatakan bahwa Maria sudah bukan lagi, tidak disebut lagi sebagai perantara. Wah itu bagi saya itu sebuah perubahan yang luar biasa besar. Gereja Katolik melakukan hal itu. Protestan sudah lama menolak hal ini. Bahwa Yesus hadir di dalam kandungan sang ibu. Bahwa kebertubuhan Yesus Kristus itu datang dari benih Maria. Itu tidak menjadikan Maria lebih besar daripada Yesus Kristus. Dan tidak menjadikan Maria setara dengan Yesus Kristus. Karena di dalam teks ini dia bilang kehadiran Kristus adalah tanda kasih Allah yang membuat saya memperoleh juru selamat secara personal. Natal itu saudara dan saya rayakan. Karena saudara dan saya memiliki juru selamat secara personal di dalam Kristus. Maka pertanyaannya, pernahkah saudara dan saya punya pengalaman ini? Sambil kita merayakan Natal, saya tidak tahu ini tahun keberapa. Mungkin ada di antara saudara yang bukan orang-orang Kristen. Lalu kemudian menjadi Kristen. Ini tahun keberapa saudara merayakan Natal? Sementara kita yang dari dalam rahim ibu kita melonjak kegirangan setiap hari raya Natal. Karena kita merayakan Natal. Saya mau tanya, apa yang saudara dan saya nikmati pada hari raya Natal? Apakah saudara dan saya menikmati Natal karena kita mengerti bahwa dia adalah pemberian yang terbaik bagi saudara dan saya? Allah menyelamatkan kita, itu berarti dia memperhatikan kita secara personal. Dia tahu kita membutuhkan keselamatan, dia datang secara personal, memberi Kristus kepada saudara dan saya sebagai pemberian yang sangat personal. Maka dia bilang Allah adalah juru selamatku. Tetapi Bapak Ibu ini juga berbicara mengenai dimensi yang kedua. Allah mengangkat Maria kepada posisi yang begitu mulia dengan menempatkan Kristus di dalam kandungannya dia.
Maria tadi saya bilang dia adalah seorang perempuan. Pada masa itu perempuan adalah makhluk kelas 2. Perempuan modern hari ini berbahagia. Perempuan zaman dulu itu makhluk kelas 2. Kalau ada perkara di pengadilan, lalu kemudian ada hakim panggil saksi-saksi, lalu kemudian dihadirkan saksi-saksi perempuan, hakim akan bilang pengadilan ditutup. Karena perempuan gak boleh bersaksi di pengadilan. Suara perempuan itu tidak ada apa-apanya pada masa itu. Pertama dia perempuan, yang kedua dia masih sangat muda, 13 sampai dengan 15 tahun, masih terlalu muda, bukan apa-apa, dan dia datang dari keluarga miskin. Ditambah sekarang dia harus memikul aib mengandung sebelum menikah secara resmi dengan Yusuf. Tetapi kemudian Maria bilang, engkau adalah Allah juru selamatku. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang memuji Allah, karena Allah telah membawa dia kepada status yang sangat mulia. Dan ini menarik, Maria bilang, Tuhan engkau telah menempatkan saya pada posisi yang mulia di tengah-tengah kebudayaan yang menghina perempuan. Di tengah-tengah kemiskinan engkau mengangkat saya kepada status yang mulia, status yang terhormat. Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, ini menarik karena kalau Maria bilang dia telah dipulihkan. Dia telah dibawa oleh Allah pada posisi yang terhormat sehingga semua orang akan bilang, di antara semua perempuan engkau yang paling berbahagia. Di antara semua generasi, engkau adalah manusia yang paling berbahagia. Orang yang paling diberkati oleh Allah. Orang yang paling diberkahi oleh Allah. Ini posisi yang sangat terhormat. Tetapi posisi yang terhormat ini diberikan tanpa meniadakan kemiskinan. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Maria miskin, dianggap hina oleh masyarakatnya. Sekarang dia bilang, sekarang saya sadar bahwa saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Apakah karena Allah mengangkat kemiskinannya? Tidak. Apakah Allah menjadikan dia tiba-tiba sebagai seorang perempuan dewasa yang dihargai oleh semua orang? Tidak. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya bisa tetap berharga di hadapan Tuhan, terhormat di hadapan Tuhan, tanpa harus kehilangan hal-hal sekunder seperti kemiskinan dan seterusnya. Engkau dan saya tetap berharga, tetap terhormat. Entah hari ini engkau sakit, entah engkau sehat. Engkau dan saya adalah orang-orang yang berharga, terhormat. Entah engkau dan saya kaya, entah engkau dan saya miskin. Apalagi saudara bisa sembuh segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. Tetapi ingat baik-baik, kehadiran Kristus menjadikan Maria berharga. Kehadiran Kristus dalam kehidupan saudara dan saya harusnya menjadikan kehidupan kita berharga. Saya kira dua hal yang perlu saudara dan saya ingat. Pertama, terkait dengan menghargai diri kita sendiri di dalam Kristus. Waktu KKR Natal Patong di Jawa Tengah, itu KKR hari pertama, saudara. Sementara KKR, kemudian lagi KKR itu tiba-tiba biasa. Ada aja yang tiba-tiba berteriak. Wah, teriak. Di dalam konteks Gary, kalau ada yang teriak begitu kan nggak dilayani. Malah dipindahin ke tempat medis tuh. Biasanya di gereja lain itu pendeta bahkan bisa stop, lalu kemudian urusan sama yang dianggap kerasukan. Kalau konteks Gary, Bapak bahkan lihat orang kerasukan dalam ibadah dipindahin ke tempatnya medis. Nah itu kalau kayak Pak Wiro, Bu Megi, dan lain-lain itu pelayanannya sudah bukan fisik tapi juga spiritual itu dia. Ditaruh di sana, disimpan di sana. Lalu kemudian, ya diletakkan lah. Lalu kemudian, waktu habis candlelight service, Pak Tong panggil hamba Tuhan. Salah satu yang dipanggil untuk berdoa itu saya. Habis berdoa saya turun ke bawah, lalu kayaknya itu gembala sidangnya si gadis yang teriak-teriak itu. Dia datang ke saya lalu kemudian bilang sama saya begini, Bapak hamba Tuhan, saya agak kaget pertanyaan itu. Sehingga saya tanya, Bapak nggak percaya saya hamba Tuhan ya? Dia bilang, bukan Pak. Bapak dengar tadi anak yang teriak-teriak itu ada di sana. Itu jemaatnya saya. Memang baru datang dari Kristen. Lalu kemudian saya pergi ke belakang. Orang medis juga mungkin mereka anak-anak muda yang di situ juga bingung mau ngapain. Tapi saya nggak merasa itu kerasukan kan. Sehingga dia lagi teriak-teriak, saya bilang, diam. Dan dia diam. Terus saya tanya, kamu kenapa? Lalu kemudian dari tadi teriak-teriak tiba-tiba nangis. Waktu nangis kemudian dia mulai secara singkat dia bercerita lah. Dia dari bukan Kristen menjadi Kristen. Dibuang oleh keluarga. Dia rasa dia tuh sama sekali tidak berharga. Lalu kemudian saya bilang, kamu dengar khotbah tadi. Kristus datang untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kristus adalah pemberian yang paling berharga untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kristus hadir untuk memulihkan hidupmu. Saya jelaskan sedikit, kasih sekali lagi masuk ke dalam penginjilan, mungkin 5 menit, 10 menit. Setelah jelaskan itu, kemudian dia tiba-tiba duduk, dia pegang tangan saya, lalu dia bilang begini, Pak, terima kasih, saya mengerti sekarang. Tuhan mengasihi saya. Selesai. Saudara dan saya harus mengerti
bahwa ketika Kristus diberikan kepada Anda pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya sebagai orang yang terhormat di hadapannya dia. Jangan rusak hidupmu. Natal berbicara mengenai saudara dan saya bernilai di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi yang berikut, kalau seandainya saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga, Natal menceritakan hal itu. Saudara dan saya perlu menjaga cara kita berbicara, cara kita bersikap terhadap orang yang ada di kanan dan kiri saudara dan saya, karena mereka berharga. Hati-hati supaya saudara dan saya punya perkataan dan sikap tidak menodai kehormatan umat Allah yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Supaya mereka melayani kita dan kita melayani dia. Maria disebut sebagai seorang perempuan yang berbahagia dan dia mengatakan, saya menyambut peristiwa Natal ini dengan sukacita karena ini adalah perbuatan Allah yang sangat besar di dalam kehidupan manusia secara personal. Allah kita adalah pribadi yang memperhatikan kita, pribadi lepas pribadi. Maka hari ini ketika saudara dan saya merayakan Natal, lalu ada pergumulan, kenapa tidak bawa itu kepada Tuhan? Dia perhatikan itu. Saudara boleh bawa itu kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Maria bersuka cita? Dia bersuka cita karena Allahnya adalah Allah yang bukan hanya berkarya di dalam kehidupan personal, tetapi dia berkarya di dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Baik itu di antara orang benar maupun orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan saya akan melihat di dalam ayat-ayat 49 sampai 53. Allahnya orang Kristen disebut sebagai Allah yang kudus. Allah yang kudus berarti pada dirinya dia kudus. Ketika Allah ini berpikir, dia punya pikiran kudus. Ketika Allah ini berkarya dengan tangannya yang kuat, maka karyanya dia atau tindakannya dia itu kudus. Sekali lagi, dia adalah pribadi yang kudus, pikirannya kudus, tindakannya kudus. Karena dia pribadi yang kudus, dimanapun dia ada, dia akan menguduskan semua yang ada di situ. Bait Allah disebut sebagai bait Allah yang kudus. Bukan karena tempat itu kudus, tetapi karena Allah yang kudus hadir di sana. Kekudusan Allah menguduskan tempat itu. Tempat di mana Musa menggembalakan domba itu biasa saja. Tetapi karena Allah ada di situ. Begitu Musa mendekat, dia bilang, tanggalkan kasutmu. Karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Ketika engkau dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu berarti kehidupan engkau dan saya harusnya kudus. Karena Allah yang kudus menguduskan semua yang ditempati atau dipakai olehnya. Karena dia kudus, maka dia membenci dan menghukum ketidakkudusan. Dan inilah pola yang membentuk relasi Allah dengan manusia. Sekali lagi, Allah yang kudus, kekudusannya membentuk relasinya dengan semua manusia. Dia adalah Allah yang aktif bertindak di dalam kekudusan. Ketika berelasi dengan Bapak, Ibu, dan saya, dia Allah yang berespon terhadap doa-doa kita juga di dalam kekudusan. Terhadap ibadah kita juga di dalam apa yang disebut sebagai kekudusan. Karena dia kudus, maka di dalam dunia saudara dan saya akan menemukan Allah membelah atau mengkutupkan manusia menjadi dua. Pertama orang benar dan yang kedua adalah orang-orang yang disebut sebagai orang fasik. Oleh sebab itu 49 sampai 53 Maria, mari kita baca bagian ini. Saudara akan menemukan Maria membagi manusia menjadi dua. Saya baca 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Allah ini adalah Allah yang kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ada yang takut, ada yang congkak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa dan seterusnya. Manusia seolah-olah dibagi menjadi dua kelompok. Saya bisa bilang Maria membagi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang congkak. Siapa orang-orang yang takut akan Tuhan? Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang enggan untuk menyakiti hati Allah karena mereka mencintai Tuhannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rela kehilangan segala sesuatu demi tidak kehilangan Allah mereka. Allah hadir bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Karena Allah itu kudus, maka dia memihak kepada apa yang disebut sebagai kekudusan. Dia beri kita kekudusan. Lalu kalau dia beri kekudusan, itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia memihak kepada kita. Salah satu tanda Kristus ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya adalah dia taruh cinta di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya kepada Tuhan. Kalau ada cinta di dalam hati saudara saya, kita takut untuk mengecewakan dia, takut menyakiti dia.
Saudara dan saya yang mengenal Tuhan, saudara dan saya akan menyadari betapa berharganya Dia. Sehingga tadi saya bilang, orang yang takut akan Tuhan punya satu ciri ini. Mereka rela kehilangan segalanya, tetapi mereka tidak akan mau kehilangan Tuhannya. Ini ekspresi iman yang sejati. Bapak Ibu, iman yang sejati itu selalu punya 3 unsur ini. Yang pertama, dia mesti punya pengetahuan. Knowledge itu mesti ada di dalam iman yang sejati. Saudara tidak bisa bilang, yang paling penting saya beriman. Sebenarnya kalau Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan orang yang kita bilang, saya beriman. Kalau dia adalah orang yang mengerti, dia akan tanya, beriman kepada apa atau kepada siapa? Apa yang engkau imani? Isi imannya apa? Objek imannya apa? Itu sebabnya, maka iman yang sejati selalu berkaitan dengan knowledge. Pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya. Baru kemudian, iman yang sejati itu berkaitan dengan beliefs. Kita biasa bilang beriman berarti percaya, tapi itu unsur kedua. Saudara harus mempercayai sesuatu yang telah diajarkan dan yang telah kita mengerti. Kita beriman kepada firman. Kita beriman kepada Allah yang diceritakan di dalam firman. Ini yang menghasilkan total dependency. Saudara bisa lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Ketika mereka diminta untuk menyembah patungnya Kaisar. Apakah mereka menyembah? Tidak kan ya. Tapi mereka memutuskan untuk tidak menyembah itu bukan dengan iman yang buta. Waktu Kaisar suruh mereka sembah, dia tidak mau, mereka tidak mau. Lalu kemudian mereka bilang begini, kalau Allah mau, Allah bisa menyelamatkan kami dari api itu. Ini iman kan ya? Tapi iman itu juga berkaitan dengan total dependency atau kebergantungan secara total. Mereka bilang, tetapi kalau seandainya Allah memutuskan untuk tidak menyelamatkan kami dari api itu pun, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Wah, bagi saya ini ekspresi iman yang luar biasa. Dia kenal Allah yang sejati sehingga bisa membedakan Allah yang hidup dari patung yang mati. Karena dia kenal Allah yang hidup, maka dia bilang, Allah kami sanggup untuk menyelamatkan kami dari api yang besar itu. Tuhan bisa buat api itu untuk membakar kami, tetapi Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari situ. Tetapi karena mereka punya iman kepada Allah yang besar, tetapi juga mereka punya semacam kebergantungan total kepada Allah, maka mereka bilang, tapi kalau seandainya dia tidak mau pun, dia tetap Allahnya kami. Ini kan implikasi dari kalimat itu kan ya. Kalaupun kami terbakar habis dalam api itu, Allahnya kami bukan patung itu. Allahnya kami adalah Allah yang membiarkan kami terbakar. Memang ceritanya kan gak begitu. Ceritanya adalah mereka itu lolos dari api. Tapi mari saudara dan saya lihat di dalam kesaksian dan kehidupan orang Kristen. Ada banyak orang yang lolos dari api. Tapi ada juga banyak yang ditelan oleh api. Mereka hanya bisa ditelan oleh api. Kalau Allah yang hidup yang dimiliki oleh orang Kristen bilang mereka harus mati dengan api itu. Bapak Ibu, ini memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Supaya kita hidup sebagai orang benar. Dan jangan takut hidup sebagai orang benar. Natal itu, waktu kita candlelight service, itu bercerita mengenai Allah yang adalah terang, menerangi dunia ini di dalam Kristus. Dan setelah Kristus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, Allah meminta kita untuk menjadi terang di dalam dunia dengan segala konsekuensinya. Ketika saudara dan saya menjadi terang di dalam dunia, akan ada banyak sekali tantangan. Tetapi yang Allah tuntut itu bukan hanya pengetahuan, yang Allah tuntut itu bukan hanya sekedar percaya dan bergantung, tapi yang ketiga terkait dengan iman, itu yang disebut sebagai total obedience. Bukan hanya total dependency, tetapi ada yang namanya total obedience. Kita tunduk kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Takut kepada Allah, Bapak Ibu, bisa membuat kita kehilangan segalanya. Jangan membayangkan hidup sebagai orang yang takut akan Allah lalu kita mendapatkan segalanya. Tidak. Hidup takut akan Allah bisa membuat engkau dan saya kehilangan segalanya. Tetapi juga pada saat yang sama takut akan Allah memastikan bahwa saudara dan saya tidak akan kehilangan penyertaan Allah. Mana yang saudara dan saya pilih? Tuhan Yesus bilang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan hidup. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang memberi perhatian kepada saudara dan saya. Mari lihat ayatnya yang ke-53. Ayat yang ke-53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ini bicara mengenai tindakan Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-53, itu ditulis dalam bentuk present untuk memberi petunjuk bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak lepas tangan. Allah yang akan memberi kekuatan kepada semua orang percaya pada hari ini.
Jadi pada hari ini Allah kita adalah Allah yang hadir, tidak lepas tangan ketika dia mengizinkan kita bergumul, berjalan di dalam kebenaran. Dia memberikan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai kekuatan untuk hidup dan melayani dia. Tetapi di dalam ayat yang ke-52 tadi, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kata meninggikan itu dalam bentuk future untuk mengatakan di masa yang akan datang. Ada masa Allah melepaskan saudara dan saya. Ada masa Allah membiarkan saudara dan saya harus berhadapan dengan pergumulan bahkan sampai mati. Tetapi Allah, ketika Allah memberikan iman di dalam Kristus kepada saudara dan saya melewati seluruh pergumulan itu dengan setia, hari ini dia tidak akan lepas tangan. Kalau hari ini kemudian dia mengatakan saudara dan saya akan berhadapan dengan kematian, Maria bilang di masa yang akan datang dia akan memberikan kemuliaan kepada engkau dan saya. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Siapa orang yang congkak dalam ayat 51? Orang congkak di sini tidak harus orang yang secara eksplisit ngomongnya gede. Kalau Bapak Ibu dan saya ketemu, tiap kali ketemu saya bilang Bapak Ibu enggak tahu apa-apa. Yang paling tahu saya lah, semua hal dalam Alkitab. Saya lah paling tahu, saya yakin. Habis itu Bapak Ibu enggak mau ibadah lagi di sini. Itu pendeta sombongnya minta ampun. Berasa dia aja yang paling tahu. Tapi kalau seandainya saya enggak ngomong begitu, apakah sudah pasti saya tidak sombong? Orang yang sombong tidak harus orang yang ngomongnya gede. Orang yang diam-diam pun bisa sombong. Dan Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya ketika dia bilang hati yang congkak. Hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Hari ini ketika saudara dan saya bilang hati saya sakit, hati saya sedih, hati itu identik dengan perasaan. Tapi bagi orang Yahudi, hati itu meliputi semua. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Sehingga ketika dia bilang hati yang congkak, itu berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan tindakan yang aktif melawan Allah dan firman-Nya. Kelihatan melawan Allah itu sombong. Ketika saudara dan saya mengerti firman, kita punya cara pikir bertentangan dengan firman, itu sombong. Kayak kita lebih tahu dari Tuhan kan ya? Apalagi. Kita tahu bahwa ada tindakan yang melukai hati Allah, tapi kita menginginkan itu, cenderung untuk melepaskan diri dari batasan firman yang Allah tetapkan. Ini yang kan Bapak Gereja Agustinus itu bilang, inti daripada dosa Adam dan Hawa adalah kesombongan. Allah bilang jangan makan, mereka makan. Artinya mereka merasa lebih tahu dari Tuhan. Saudara dan saya melampaui batas-batas itu. Ketika saudara dan saya hidup sebagai orang benar, hidup kita sulit karena kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Tapi sebab itu godaan untuk menarik saudara dan saya kompromi di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini begitu besar. Kita tahu bahwa sebenarnya tidak boleh, cuman demi bisa bertahan hidup, saudara dan saya kemudian melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Inilah yang disebut sebagai kecongkakan. Allah akan sebut ini sebagai kecongkakan. Mungkin karena saudara dan saya congkak, saudara dan saya melewati batas yang ditetapkan oleh Allah, ada banyak sekali keuntungan yang engkau dan saya dapatkan. Sekali lagi, bisa saja saudara dan saya mendapatkan segala yang kita inginkan, maka ada paradoks di situ. Ayat 52. Dia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Mungkin saja ketika saudara dan saya hidup benar, saudara dan saya direndahkan oleh dunia. Dan ketika saudara kompromi, saudara dan saya mendapatkan kekuasaan. Tetapi Allah yang akan menurunkan. 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lapar tapi dapat yang baik. Sebenarnya ini seperti tidak mendapatkan apa-apa. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Mereka kaya, mereka mendapatkan kekayaannya dengan cara melawan Allah. Pilihannya sekarang adalah menabur dengan air mata. Atau pulang dengan tangan hampa. Ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, karena dunia ini tidak benar. Ketika saudara dan saya melayani, kita seperti orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata. Tapi tuaiannya adalah tuaian yang dibawa pulang dengan sukacita. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk menjadi orang-orang yang congkak, seperti saudara dan saya yang mengendalikan alam semesta ini, berkompromi, kemudian melawan Allah di dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Alkitab bilang engkau dan saya akan pulang seperti orang-orang yang pergi, lalu pulang dengan tangan yang hampa, tidak bawa apa-apa. Oleh karena itu saya mau tutup perenungan ini, Bapak Ibu. Sukacita Natal adalah sukacita yang besar. Sekarang begini, Allah memberi Kristus bagi kita. Kalau kita orang benar, kita menghargai ini, selesai. Sekarang saya mau ngomong kelompok yang kedua. Orang-orang yang congkak yang tiap hari melawan Allah ini. Kalau tiap hari dia melawan Allah, apakah dia tidak punya pengharapan?
Bapak Ibu, Maria itu menggunakan satu kalimat yang sangat penting di dalam konteks perjanjian lama dengan Allah yang merupakan Allah perjanjian, ayat 54. Kita akan berakhir di sini. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Allah mengingat umatnya. Ini adalah satu kata yang sangat penting. Keluaran pasal 3 ayat 14-15, Allah menyelamatkan umatnya. Allah yang perkasa, Yahweh menyelamatkan umatnya. Kenapa? Karena Keluaran 2 ayat 24 bilang Allah ingat kepada umatnya. Apa tanda Allah mengingat engkau dan saya? Kalau dia mengingat engkau dan saya, maka dia akan bertindak untuk menyelamatkan kita. Ketika Allah ingat umat di dalam perjanjian lama yang diperbudak di Mesir, dia bertindak untuk menyelamatkan mereka melalui Musa. Kalau Allah ingat kepada saudara dan saya, maka ciri utama Allah ingat, kita ada di dalam pikirannya, kita ada di dalam hatinya, adalah dia menebus dan menyelamatkan engkau dan saya melalui Kristus. Sehingga kalau saudara dan saya tanya, Tuhan apakah engkau ada dalam hidup saya? Tanya pertama kali, apakah Kristus ada dalam hidup Anda? Kalau Kristus ada dalam hidup Anda, ini tanda bahwa Allah ingat kepada kita. Di dalam Perjanjian baru saya beberapa kali bercerita kepada Bapak Ibu. Anak bungsu itu dia melakukan dosa sangat besar kepada papanya. Waktu dia pergi Allah pukul dia. Tapi untuk bawa pulang dia ke rumah papanya ada satu hal yang dilakukan. Anak bungsu itu ingat kepada rumah ayahnya. Tapi bahasa aslinya kan bukan aktif. Bukan anak itu yang ingat, tetapi anak itu diingatkan kepada rumah papanya. Kalau dia diingatkan kepada rumah papanya, berarti ada yang kemudian bekerja di dalam hatinya, di dalam pikirannya untuk mengingatkan dia ke tempat yang seharusnya. Kalau Allah ingat, maka dia akan mengingatkan engkau dan saya melalui firman kepada tempat yang seharusnya. Tempat kemana engkau dan saya harusnya pergi melalui Kristus. Tapi yang kedua, kalau Allah itu adalah Allah yang mengingat Bapak Ibu dan saya, maka ingatannya akan membawa kita kepada relasi dengan dia. Dia akan memberi kita iman supaya kita percaya kepada dia. Dia akan memberikan kepada engkau dan saya ibadah supaya kita bisa menikmati relasi dengan dia. Menikmati kehormatan yang dia berikan kepada kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani dia. Melalui semua ini Bapak Ibu dan saya bisa menikmati relasi dengan Allah. Saudara, ketika Maria itu mengatakan aku berbahagia. Dia berbahagia karena Allah bukan hanya mempercayakan sebuah pelayanan. Tetapi melalui Kristus, melalui pelayanan kepada Kristus. Dia menikmati relasi yang intim dengan Allahnya. Kalau Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, ekspresi paling kuat itu adalah Kristus. Allah yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kita bersuka cita untuk hal ini. Ketika Yesus itu datang, malaikat bilang dia akan disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Waktu kami ke Rolling kemarin tanggal 20 kami ke Rolling saya ke Rolling di salah satu rumah jemaat, dia dari bukan Kristen, kemudian dia menjadi Kristen. Setelah dia jadi Kristen, menarik bahwa setelah dia menjadi Kristen, memutuskan jadi Kristen, kok dia punya hidup tuh sulit sekali. Anaknya dia itu kena kayak waktu divaksin kedua tempo hari, itu kena stroke sampai hari ini. Begitu lemah dan dia harus menjadi seorang ibu yang harus jaga terus anaknya sampai hari ini. Waktu ke Rolling itu dia bilang begini sama saya, Pak nanti doakan, sejak jadi Kristen nih hidup nih penuh dengan pergumulan, sulit sekali. Saya hanya mau berdoa, minta doakan satu saja. Doakan supaya kami ini terus melekat kepada Tuhan. Saya kira ini permintaan yang tulus sekali. Dia tidak minta banyak, dia memang minta anaknya sembuh. Tapi kalau anak belum sembuh, tolong supaya kami ini yang tadinya bukan Kristen, sekarang jadi Kristen, itu jangan tidak meninggalkan Tuhan. Tolong kami supaya kami melekat kepada Tuhan. Setelah dia sharing, kami sampaikan firman, lalu kemudian waktu bertepatan saya bahas mengenai Immanuel. Waktu firman itu bilang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu memberi petunjuk. Pertama, bukan kita yang ingin melekat pertama-tama kepada Allah, tapi Allah yang membawa dirinya untuk melekat kepada kita. Kalau Allah ingat kepada saudara dan saya, maka dia akan membawa dirinya supaya dia terus-menerus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Sehingga kalau seandainya saudara dan saya hari ini ada di dalam pergumulan, mengakhiri 2025, mempersiapkan diri masuk 2026. Kalau saudara dan saya ada dalam pergumulan, biasanya orang dalam pergumulan akan tanya, Tuhan adakah? Kalau Tuhan ada, Tuhan engkau ingat saya kah? Saya mau kutip seorang penulis, C.S. Lewis. Dia bilang kita ini mungkin lalai. Sekali lagi, kita mungkin lalai. Tetapi dimanapun, kita tidak mungkin menghindari kehadiran Allah. Dunia ini dipenuhi oleh Allah. Dia berjalan di mana-mana di dalam penyamaran.
Yang dia maksudkan itu kira-kira begini. Ketika saudara dan saya baca Mazmur, Daud bilang begini, Tuhan kalau aku pergi ke timur engkau di sana, ke barat engkau di sana, kalau aku ke langit engkau di sana, ke dunia orang mati juga engkau ada di sana. Artinya Tuhan selalu ada dan dia tidak bisa dihindari. Tapi kemudian waktu Ayub bergumul, Ayub bilang apa? Tuhan, ke timur aku mencari engkau, di sana engkau tidak ada. Ke barat aku mencari engkau, di sana engkau enggak ada. Tuhan kemana-mana saya sudah cari engkau, engkau enggak ada. Ketika saudara bergumul lalu merasa Tuhan tidak ada, itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan tidak ada dan Tuhan telah melupakan. Itu hanya mungkin berarti saudara dan saya tidak merasakan kehadirannya dengan baik. Mungkin karena ekspektasinya saudara dan saya. Kita berharap terlalu banyak, ekspektasi kita berharap Tuhan melakukan A, Tuhan melakukan minus A, kita rasa Tuhan tidak hadir. Mungkin saudara dan saya dibutakan oleh keterbatasan-keterbatasan kita. Kita tidak sadar dia ada. Tetapi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sekali dia hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Untuk selamanya. Dia akan ada dalam kehidupan kita. Kenapa kita bersuka cita? Karena ini adalah kehadiran Allah yang selama-lamanya bersama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Allah berikan bagi kami di dalam Kristus. Pemberian yang terbaik. Kami bersyukur karena hari ini kami merayakan Natal. Ketika kami merayakan Natal, kami merayakan kehadiran pribadi yang besar, pribadi yang agung. Kristus Sang Gembala yang agung, Allah yang menjadi manusia, yang mencari kami, menyelamatkan kami dan menebus jiwa kami, serta memelihara keselamatan yang Dia anugerahkan. Kami bersyukur karena melalui karya ini pula lah, kami boleh menikmati perhatian Allah secara personal. Kami menikmati kehadiran Tuhan untuk mengubah kehidupan kami personal dan komunal. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang mau membawa kami makin lama makin dekat kepadanya. Maka biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang merayakan Natal dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.